Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia, apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kita tarik dulu ya, ciri-ciri orangnya ini siapa. Oke, aku lihat di sini dia itu orang yang banyak teman, atau lebih tepat tuh kayak orang yang sangat suka bergaul ya, suka kumpul-kumpul, suka party, suka keramaian, suka nongkrong dengan teman-temannya. Terus itu juga aku lihat memang saat ini kamu dengan dia kayaknya lagi berpisah ya. Tapi aku rasa sih dia ini ingin union lagi sama kamu. Ya, oke. Oke, orang ini adalah orang yang ingin memiliki kestabilan dulu dalam hidup ya. Dia ingin memperbaiki keadaan keuangannya, karirnya ya. Bahkan aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama pasangan yang saling mendukung ya, saling support aku lihat di sini. Dan aku lihat mungkin ada perbedaan ya di antara kalian, mungkin dari keuangan atau dari karir, sehingga di sini dia merasa bahwa dia harus bisa stabil, paling tidak dia setara dengan kamu, karena dia melihat keadaan finansial kamu mungkin lebih baik dari dia. Terus juga aku lihat di sini ya, dia adalah orang yang sebenarnya masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, bahkan hatinya itu masih sangat berdedikasi sekali padamu. Ya, dia masih hatinya masih setia untuk kamu. Terus itu juga aku lihat dia mengagumi kamu ya, mau kamu pria, mau kamu wanita, dia mengagumi kamu karena kamu itu orang yang pintar apa ya, cari duit ya, pintar cari duit. Terus juga orang yang selalu mendukung pasangan untuk apa ya, kayak berkembang gitu ya, dari karir, keuangan, pokoknya kehidupannya bisa berkembang. Kamu selalu mendukung pasangan seperti itu. Terus juga apalagi ya, kamu itu di mata dia kayak orang yang um, tidak neko-neko lah ya, tidak neko-neko dalam keuangan, dalam mengelola keuangan. Kamu nggak banyak ini itunya ya, kerja cari uang, dipakai untuk kebutuhan kemudian ditabung. Jadi nggak pakai invest kemana-mana, nggak digunakan uangnya digunakan untuk yang lain yang aneh-aneh gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mempertimbangkan untuk memulai inisiatif baru atau mungkin bisnis baru kayak gitu. Cuman dia memang aku lihat di sini dia belum siap untuk action atau melakukannya, karena mungkin saat ini masih dalam perumusan pemikiran dia ya, mungkin lagi memikirkan investornya, modalnya, targetnya, yang semacam itulah ya. Dia lagi ya merumuskan pemikirannya, dan saat ini dia memang masih merahasiakan bisnis apa yang ingin dia lakukan ya terhadap semua orang. Jadi masih di dalam pemikiran dia gitu ya. Karena aku lihat juga di sini dia masih merasa ada suatu ketakutan, karena dia masih merasa kayak kurang pengetahuan atas sumber daya yang ingin apa ya, ingin dia lakukan ini usahanya gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia ingin cari peluang untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia mungkin mencoba untuk memulai proyek-proyek atau konsep-konsep tertentu ya, dan pengen mencoba hal-hal baru lah ya.
Walaupun mungkin, apa yang dia baru coba mulai ini juga belum menemukan hasil yang dia inginkan, tapi paling tidak dia, mau ada usaha gitu ya. Jadi kayak memotivasi dia untuk memulai usaha-usaha yang lebih banyak agar dia lebih banyak punya pengalaman kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini dia kayak butuh ruang, terutama ruang untuk bernapas dan istirahat sejenak dari tugas-tugas dia yang mungkin melelahkan ya, sehingga saat ini lagi fokus untuk memulihkan energi dia untuk bisa kembali lagi semangat ya, untuk kembali lagi semangat mencoba lagi hal lainnya. Aku rasa di sini kayaknya dia sedang banyak job atau banyak hal-hal yang sedang dia lakukan ya, terutama untuk menstabilkan keuangan, terus itu juga memperbaiki karir seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia ini orang yang selama bersama kamu, dia ini nggak pernah jujur ya, atau dia tidak jujur, dia juga pernah tidak setia, juga dia ini orangnya tidak dewasa, orangnya selalu murung ya, punya watak yang masam kayak gitu deh. Terus itu juga dia suka berbohong, suka memperlakukan kamu dengan buruk ya. Akhirnya dia ya udah kehilangan kamu sekarang. Tapi ketika sudah kehilangan kamu seperti ini, aku lihat dia menyesalinya loh ya. Dia menyesal atas perbuatan dia. Apalagi karena di sini kan aku lihat dia tahu loh bahwa dia kayak sadar gitu apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu ternyata ngejengkelin ya. Jadi dia merasa bahwa kamu saat ini kenapa meninggalkan dia karena kamu merasa jengkel sama dia, ngerasa kayak bosan juga ya. Dan aku lihat juga di sini memang selama ini tuh dia sebenarnya belum siap untuk diajak komitmen karena dia itu masih punya masalah dalam hidupnya, mungkin ya secara karir ini belum stabil, keuangan juga belum stabil ya. Jadi ya aku lihat saat ini dia lagi potong-panting kalau aku lihat. Dan aku lihat di sini ya, entah ini kamu atau dia nih kayak merasa menyesal gitu loh ya. Kalau aku rasa sih kamu ya menyesal telah mengenal dia, karena aku lihat di sini dia itu selalu bergonta-ganti pasangan cuma untuk merasakan kesenangan di awalnya saja. Jadi nggak untuk dijadikan serius gitu loh ya. Jadi dia cuma untuk have fun aja gitu. Nanti kalau dia udah puas ya bermain atau ya menjalin hubungan dengan orang-orang yang kemarin-kemarin itu udah ditinggalin gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu merasa muak gitu ya dengan kelakuan dia yang seperti ini. Terus juga aku lihat dia sebenarnya sadar diri juga gitu. Dia tahu kelakuan dia yang seperti ini terus ternyata inilah yang membuat kamu jengkel dan muak sama dia gitu. Oke. Kemudian dia merasa saat ini tuh kayak cinta yang dia inginkan itu tidak bisa dia gapai ya. Dia ngerasa kayak sekarang ini kamu orang yang dia inginkan, yang dia cinta itu tidak bisa dia dapatkan, tidak bisa dia gapai. Jadi karena kalau aku lihat memang selama ini tuh ada suatu ketidakpercayaan diri dari dia sehingga membuat hubungan ini jadinya nggak intens, nggak langgeng gitu ya. Terus ketika sekarang dia tahu bahwa semakin sulit gitu ya untuk mendapatkan hatimu lagi, mendapatkan perhatianmu lagi, semakin hilang atau semakin rendah lagi ya kepercayaan diri dia untuk bisa mendapatkan kamu atau bisa membuat hubungan ini langgeng gitu. Bahkan aku lihat di sini sampai menyesali diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kenapa sih kok bisa gini gitu ya. Orang-orang di luar sana atau teman-temannya kalau misalkan suka dengan seseorang tinggal mengatakannya, tahu-tahu ya udah jadi gitu. Tapi kenapa dia dengan kamu ini kok ya sesulit ini gitu. Banyak sekali halangan rintangannya, terus itu juga rasa insecure-nya, ketidakpercayaan dirinya itu yang mempengaruhi hubungan kalian jadinya seperti ini. Kemudian aku lihat di sini
Banyak hal yang selama ini dia pikirkan ya untuk hubungan ini, tapi mungkin hanya dia pikirkan aja, belum dia sempat realisasikan. Dan aku lihat di sini dia siap untuk merealisasikannya sekarang, tentang dia sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta, yang mana pengorbanannya itu nihil, ya. Atau bisa jadi ini energinya kamu, ya. Sudah banyak pemikiran yang kamu pikirkan tentang ingin melepas atau tidak mau lagi berkorban demi cinta, yang hasilnya bahkan nihil. Karena aku lihat di sini kamu menginginkan hubungan yang stabil, kamu pengen hubungan yang langgeng, yang seimbang dalam take and give-nya, dalam segala halnya, ya. Kamu pengen hubungan ini yang yang nyata-nyata aja gitu ya, nggak penuh dengan kemanipulasian dari si dia atau dari siapapun gitu, kalau aku lihat di sini ya. Sehingga aku lihat di sini kamu berani untuk melepaskan diri dari dia atau pergi dari dia. Oke, inilah energi orangnya ya, energi kamu dan energi dia. Kira-kira apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu? Dia merasa bersyukur banget dengan adanya hadirmu di hidup dia. Dia bisa lebih memahami tentang spiritualitas ya. Dia bisa belajar banyak tentang spiritualitas dengan kamu. Terus itu juga dia sejujurnya sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia meninggalkan kamu karena dia takut bahwa kamu duluan yang akan ninggalin dia. Sebenarnya mungkin sebelum dia meninggalkan kamu itu dia kayak udah merasa ada firasat bahwa kamu itu akan meninggalkan dia gitu loh. Makanya kemarin dia ninggalin kamu duluan karena dia takut akan ditolak atau takut dicampakkan oleh kamu. Makanya di sini dia pergi duluan gitu ya, meninggalkan kamu duluan. Terus juga aku lihat di sini tuh dia tahu bahwa dia yang selama ini membuat luka kepadamu, dan seharusnya dialah yang mengobati luka itu. Dia seharusnya meminta maaf dan menyembuhkan kekecewaanmu, rasa lukamu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sejujurnya tidak bisa berhenti melupakan, tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Dan selama kamu tidak bersama dia, dia kehilangan jati diri dia sekarang. Dia kayak nggak tahu arah, dia bingung harus berbuat apa yang harus dia lakukan. Apalagi dalam hidup dia lagi kesulitan ya, lagi berjuang sendirian, nggak ada yang support lagi, nggak ada sosok seseorang yang mendukung dia ya, menyayangi dia, menghibur dia gitu ya, dikala dia lelah dalam bekerja. Aku lihat di sini. Terus juga dia sadar akibat keegoisannya dia selama ini terhadap kamu. Akhirnya sekarang dia terjebak dengan rasa egonya. Dulu dia sering mencampakkan kamu, sering mengkhianati kamu, sering tidak memperdulikan kamu. Sekarang egonya itulah yang memakan dirinya sendiri. Ketika mau balik ya dia keingat, dulu aku bolak-balik mengkhianati kamu, dulu aku tidak memperdulikan kamu. Nah, kalau misalkan sekarang aku mau datang ke kamu, kira-kira kamu masih mau nggak ya nerima aku? Nah, seperti itu. Jadi, kalau aku rasa si dia ini kayak terjebak dengan egonya sendiri. Dan saat ini aku lihat juga dia sedang mencoba untuk memperbaiki dirinya, terus mengembangkan dirinya, karena aku lihat saat ini dia sudah tidak mau lagi seperti yang dulu. Dia saat ini sudah berubah, tidak seperti yang dulu yang seorang player. Nah, sekarang tidak lagi, dia tidak mau lagi berplayer-player ria itu. Terus juga dia sangat ingin sekali mengutarakan kebenarannya ke kamu. Dia pengen berbicara yang sebenarnya sama kamu. Apa sih yang selama ini dia tutup-tutupi? Apa sih yang selama ini dia rahasiakan dari kamu? Itu pengen banget dia ucapkan. Dia pengen jujur sama kamu. Dan ternyata setelah kehilangan kamu, dia baru sadar betapa kamu sangat-sangat penting dalam hidup dia. Ternyata kamu lebih berharga dari siapapun, karena ternyata kamu orang terspesial gitu ternyata di hidup dia. Tapi sekarang ya sudah kehilangan kamu gitu, dan dia baru sadar setelah kehilangan kamu itu. You are always on my mind, kata dia ya. Jadi benar-benar dia ini nggak bisa
lepas pikirannya dari kamu. Dia selalu keingetan kamu terus ya. I cannot stop thinking about you. Kemudian you are always on my mind. Jadi memang dia benar-benar kepikiran kamu terus. Ya saat ini tuh ya jadi aku lihat pikiran dia tuh nggak tenang, selalu kepikiran kamu terus. Mungkin kamu pun bisa merasakannya ya. Tiba-tiba kok kamu kepikiran dia, tiba-tiba dadamu sakit, tiba-tiba kamu rindu atau bagaimana gitu. Intinya mungkin kamu pun ada reaksinya gitu, karena aku lihat di sini kuat banget dia ini selalu kepikiran kamu terus. Nah nih, I lost myself for a little while because I run because I wasn't right for you. Jadi kenapa dia lari dari kamu? Karena sebenarnya dia ini belum siap untuk kamu. Ya, belum siapnya apa? Ya mungkin dulu itu masih suka itu tadi ya, have fun sama teman-temannya, masih pengen gonta-ganti pasangan, masih pengen untuk menstabilkan keuangan, karir, sehingga inilah yang akhirnya menghancurkan hubungan dia dengan kamu karena keegoisan dia, karena sikap kekanak-kanakannya dia, karena sikap barbar dan liarnya dia ini akhirnya hubungan kalian berakhir seperti itu ya. Jadi inilah yang dia ingin sampaikan ke kamu, ingin dia ungkapkan ke kamu ya. Aku lihat di sini ada penyesalan dan ya sudah ada sadar, cuman ya itu dia malu, dia nggak berani untuk datang ke kamu karena saat ini dia terjebak dengan egonya yang selama ini dia pertahankan. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.